Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dasar yang sangat penting dalam kalkulus, yaitu pertidaksamaan. Sebelum kita memulai membedah materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan rekan-rekan sekelompok saya. Oke, dimulai dari saya Muhammad Gasya Putra dengan NIM 15250 dan selanjutnya ada rekan saya Nur Rahma Ramadhani 15250 Selanjutnya ada Fauzan Najib dengan NIM 15250 Selanjutnya ada Eviana Sihombing dengan NIM 15250 dan selanjutnya ada Abdullah Az-Zahidi dengan NIM 15250 Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Mengapa sih kita harus mempelajari materi ini? Emang penting banget gitu bagi kita. Oke, di sini saya akan membedah, memaparkan lebih dalam materi ini. Jadi, pertidaksamaan itu pada dasarnya adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai. Konsep ini sangat penting dan pada nyatanya banyak diterapkan dalam berbagai bidang ilmu, tidak hanya di atas kertas saja. Dalam presentasi kali ini, materi yang akan kami bahas cukup komprehensif, mencakup jenis-jenis ketidaksamaan, sifat-sifatnya, serta bagaimana metode penyelesaian untuk berbagai bentuk pertidaksamaan, mulai dari linear, kuadrat, hingga irasional. Seperti yang tertera pada slide, secara definisi, pertidaksamaan adalah sebuah kalimat terbuka yang mengandung tanda hubungan ketidaksamaan. Mungkin dari kalian juga masih ada yang bingung, ada yang bertanya-tanya, mungkin ada yang lupa kenapa disebut kalimat terbuka. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu kalimat terbuka. Kalimat terbuka artinya pernyataan matematika tersebut masih memiliki variabel atau memuat variabel seperti X atau Y yang nilainya belum kita ketahui secara pasti dan harus kita cari jawabannya. Selanjutnya mungkin kita akan membahas contoh pertidaksamaan. Contoh pertama, X plus 3 lebih dari 7. Di sini kita menggunakan tanda lebih dari. Seperti yang rekan-rekan sekalian lihat pada slide ini ada tanda lebih dari gitu. Contoh kedua, 2Y kurang dari sama dengan 10. Ini menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Contoh ketiga, ada A kuadrat min 4 lebih dari sama dengan 0. Ini adalah contoh pertidaksamaan yang mengandung bentuk kuadrat. Bagaimana sih mencari himpunan penyelesaian dari bentuk kuadrat ini? Nanti kita akan membahas lebih detail di slide-slide selanjutnya. Jenis pertidaksamaan dibagi menjadi 5. Pertidaksamaan linear, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan irasional, pertidaksamaan pecahan, pertidaksamaan mutlak. Kedua ruas dijumlah atau dikurang di bilangan yang sama. Kedua ruas dikali atau dibagi bilangan positif yang sama. Kedua ruas dikali atau dibagi bilangan negatif yang sama. Jika A lebih dari B dan A, B, N lebih dari O, maka A pangkat lebih dari B, tetapi A pangkat negatif N kurang dari B pangkat negatif N. Jika A kurang dari B dan A, B kurang dari 0, N genap, A pangkat N lebih dari B pangkat N. Jika A kurang dari B dan A, B kurang dari 0, N ganjil, A pangkat N kurang dari B pangkat N. Bentuk umumnya AX tambah B kurang dari C, AX tambah B lebih dari C, AX tambah B kurang sama dengan C, AX tambah B lebih sama dengan C. Di
Di sini kita ambil satu contoh, X plus 3 lebih dari 4. Oke, cara penyelesaiannya itu yang pertama ini kita pindahkan angka 3 ini ke seberang. Kita taruh 3 di daerahnya 4. Otomatis si 3 nya bakal jadi negatif. Nah, langsung saja kita jumlahkan. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Berarti hasil dari pertidaksamaan tersebut adalah X lebih dari 1. Oke, yang kedua kita ada contoh lagi, yaitu 5X kurang dari 40. Ini karena ada variabelnya, jadi kita 5-nya kita bagikan ke 40. Jadi 40 dibagi 5 yaitu sama dengan 8. Jadi hasil X nya kurang dari 8. Untuk bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel di sini contohnya yaitu ada AX plus BY kurang dari C, begitu juga lebih dari C kurang dari sama dengan C, terus lebih dari sama dengan C. Untuk pertidaksamaan linear dua variabel di sini penyelesaiannya yaitu pertama kita cari dulu sumbu X dan sumbu Y nya, kita cari titik potongnya. Lalu yang kedua kita gambar garis melalui kedua titik tersebut dari sumbu X dan sumbu Y. Lalu yang terakhir kita uji dengan X sama dengan 0. Nah, kalau misalnya nanti hasilnya benar, maka nanti dari gambar garis tersebut kita arsir daerah yang memuat 0,0. Kalau misalnya salah, maka sebaliknya, maka kita bakal arsir daerah yang enggak ada atau enggak memuat 0,0. Oke, di sini ada contoh yaitu 4X tambah 8Y lebih dari sama dengan 16. Cara pengerjaannya yaitu kita cari titik X nya dulu di sini. Oke, kita ubah dulu Y nya menjadi 0 dan kita mendapatkan X sama dengan 4. Lalu begitu juga dengan sumbu Y. Di sini X nya kita kosongkan ya. Langsung saja kita dapat 16 dibagi 8 sama dengan 2. Alhasil kita menemukan sumbu Y nya yaitu 2. Oke nih, kita coba nih apakah dari hasil tersebut yang barusan kita kerjakan itu benar. Dan kita gambar saja garis kartesiusnya, lalu kita tambah garisnya, dan alhasil salah. Jadi kita harus arsir daerah yang nggak memuat 0,0. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Di sini bentuk umumnya tidak ada yang berubah, tidak ada yang terlalu asing ya. Cuma di sini hanya menambahkan akar kuadratnya saja, yaitu AX kuadrat, lalu BX terus plus C kurang dari 0, begitu juga lebih dari 0, kurang dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Ubah jadi persamaan kuadrat atau cari akar-akar atau faktorisasi atau rumus ABC. Buat garis bilangan berdasarkan akar. Tentukan titik uji, biasanya X sama dengan 0. Tentukan tanda positif dan negatif setiap interval. Pilih interval yang memenuhi pertidaksamaan. Contoh soal 3X kuadrat kurang 2X lebih besar sama dengan 8. Pertama, semua suku dipindahkan ke satu ruas, lalu difaktorkan untuk mencari akar-akarnya. Setelah diperoleh akan X sama dengan negatif 4/3 dan X sama dengan 2, kita uji nilai yang mudah yaitu X sama dengan 0. Karena hasilnya salah, maka daerah yang memuat 0 tidak diambil. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan negatif 4/3 atau X lebih besar sama dengan 2. Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang mengandung bentuk akar.
Misalnya akar fx lebih besar C, akar fx lebih kecil akar gx, dan lain-lain. Syarat penting, ekspresi di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0, karena akar real hanya terdefinisi untuk bilangan non-negatif. Hasil akar selalu lebih besar sama dengan 0. Langkah penyelesaian, ubah pertidaksamaan ke bentuk umum. Kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar atau hati-hati dengan syarat. Perhatikan syarat bentuk akar, ekspresi di bawah akar lebih besar sama dengan 0. Himpunan penyelesaian adalah irisan dari solusi utama dan syarat-syaratnya. Contoh soal, akar kuadrat dari x kurang 4 kurang 2 lebih kecil 0. Karena terdapat akar, terlebih dahulu kita cek syarat akar sehingga diperoleh x lebih besar sama dengan 4. Selanjutnya, akar dihilangkan dengan mengkuadratkan kedua ruas sehingga diperoleh x lebih kecil 8. Menggabungkan kedua syarat tersebut didapat himpunan penyelesaian 4 lebih kecil sama dengan x lebih kecil 8. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Pertidaksamaan merupakan salah satu konsep penting dalam matematika yang digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih dengan menggunakan tanda ketidaksamaan seperti lebih dari, kurang dari, dan sebagainya. Demikian video presentasi dari kelompok 3 mengenai materi pertidaksamaan. Semoga presentasi ini bermanfaat.